Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Internasional Batam yang beranggotakan Paulina 1942114, Carly Miranda 1942127, Mendy Ervina 1942124, Vivian 1942054, dan Widya 1942137. Mari kita mulai. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Panda. Seperti yang kita ketahui, jumlah penduduk Indonesia mencapai 271.349.889 jiwa per Desember 2020 dan jumlah NPWP yang terdaftar hingga 2019 adalah sekitar 42 juta penduduk, dan pada tahun 2020 lalu jumlah wajib pajak melaporkan SPT mencapai 3,41 juta orang. Kenapa harus lapor SPT? Mungkin banyak dari kalian yang mengeluh sudah dipotong, kenapa masih harus repot lapor? Penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan atau UU KUP menjelaskan bahwa fungsi dari SPT bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Jadi bisa dikatakan bahwa meskipun kita sebagai karyawan, gaji kita telah dipotong dan dibayarkan oleh pemberi kerja, SPT tetap wajib disampaikan karena bisa saja kita memperoleh penghasilan dari sumber lainnya. Laporan SPT dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ialah melaporkan secara langsung atau mendatangi kantor pelayanan pajak. Sehubung dengan pandemi COVID, ambil tiket antrian melalui online sebelum datang ke kantor pajak agar tidak terjadinya kerumunan. Yang kedua ialah pos atau jasa ekspedisi yang dapat dikirim melalui pos. Dan kemudian yang ketiga ialah layanan daring, yaitu yang dilaporkan secara online melalui elektronik DJP secara e-filing, e-form maupun dalam bentuk SPT elektronik. Yang terakhir merupakan PJAP atau penyediaan jasa aplikasi perpajakan. Kemudian SPT dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama SPT massa, yang kedua ialah SPT PPh pribadi, dan kemudian yang ketiga ialah SPT PPh badan. Pasal 3 ayat 3A, wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT massa. Batas waktu dan sanksi telat lapor dalam pelaporan SPT berdasarkan pasal 3 ayat 3 dan pasal 7 UU KUP. Yang pertama ialah SPT massa. Pemberitahuan SPT massa paling lama ialah 20 hari setelah akhir masa pajak dengan denda 500.000 untuk SPT massa, PPN, dan 100.000 untuk SPT massa lainnya. Dan untuk SPT tahunan PPh pribadi, pemberitahuan paling lamanya itu ialah 3 bulan setelah akhir tahun pajak dan dikenai denda jika telat, yaitu 100.000. Dan kemudian SPT tahunan PPh badan, pemberitahuan paling lamanya adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dikenai denda jika telat, yaitu 1 juta. Namun, dalam undang-undang terbaru pada Omnibus Law UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan, besar pengenaan sanksi dalam UU KUP ini telah diubah dengan sistem yang didasarkan pada suku bunga acuan. Kalian tidak ingin dikenakan sanksi, bukan? Maka jadilah warga taat pajak agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan negara serta terhindar dari denda dan sanksi telat lapor atau bayar pajak. Demikianlah topik dari video ini, semoga materinya bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih untuk bagi yang sudah menonton.